Bapak- Yang ketiga, Bapak dan Ibu, silahkan yang mengikuti webinar hari ini untuk mereview webinar kali ini dan upload di Instagram masing-masing dan tag Instagramnya Delta Scientific. Nanti akan diundi akan ada dua pemenang di akhir eh, di akhir sesi dan dua pemenang yang beruntung akan mendapatkan masing-masing Rp250.000. Baik, untuk membuka acara secara resmi, mari kita simak sambutan dari Ibu Cevi Irani selaku Operation Manager PT Delta Prima Lab Scientific. Kepada beliau, saya persilahkan. Terima kasih banyak, Bu Pit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita semua diberikan nikmat sehat, peluangan waktu untuk dapat berkumpul dalam acara webinar pada pagi hari ini. Singkat saja, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya dengan Cevi Irani, Operation Manager PT Delta Prima Lab Scientific. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Insya Allah semoga semua peserta yang hadir dalam webinar ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Gunawan STMSI selaku narasumber yang sudah hadir untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Tak lupa ucapan terima kasih kepada semua peserta Bapak dan Ibu yang sudah hadir meluangkan waktu untuk bergabung di webinar series pada hari ini. Sesuai dengan komitmen kami, Giving Value to Your Lab, di sesi webinar kelima, kita akan membahas perawatan dan pemakaian sentrifuge. Tentunya ini sudah sangat familiar digunakan oleh Bapak dan Ibu di laboratorium. Tapi semoga dengan adanya webinar kali ini dapat menambahkan insight baru untuk Bapak dan Ibu semua. Tidak berpanjang kata, sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami sangat menantikan partisipasi aktif Bapak dan Ibu dalam webinar kali ini. Jangan ragu untuk tetap terhubung dengan kami dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cevi Irani atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi mengenai perawatan alat sentrifuge. Sentrifuge adalah alat yang vital dalam laboratorium dan pemeliharaannya sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dan keamanan bagi penggunanya. Hari ini kita akan belajar langsung dari ahlinya, yaitu Bapak Indra Gunawan STMSI. Beliau memiliki pengalaman luas dalam bidang perawatan alat laboratorium dan akan membagikan pengetahuan serta praktik terbaik dalam merawat sentrifuge. Kepada Bapak Indra Gunawan STMSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Cepi sebagai Operation Manager. Terima kasih pembawa acara yang ceria selalu, walaupun tidak liburan, katanya tidak liburan dia. Selama Liburan, tiga, Pak. selama 3 hari di rumah saja katanya. Nah, hari ini kita eh, kemarin sudah bicara tentang pH meter dan yang lainnya yang berhubungan pengukuran. Hari ini bagaimana kita bicara tentang spread memisahkan. Ini memisahkan itu. Ini barang kita pisah-pisahin. Sebenarnya memisahkan orang tidak boleh. Lebih baik menyatukan orang. Namanya stirrer. Lalu ini bagaimana memisahkan suatu barang. Kitanya. Gitu. Eh, Kenalkan nama saya Indra Gunawan. Saya tim teknis dari PT Delta. Jadi apabila ada masalah teknis di Alkes di laboratorium, boleh diskusi dengan saya. Pertama adalah apa sih sentrifuge? Kata Bung Karno, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Jadi bicaranya adalah sejarah itu penting. Bagaimana kita mengetahui sejarah dan bagaimana melihat sejarah itu menjadi bagian yang terpenting dalam suatu teknologi. Sejarah
Centrifuge adalah dimulai tahun 1707 atau 1707-1701. Seorang engineering dari Inggris namanya Benjamin Robin menemukan alat lengan berputar untuk menentukan hambatan. Jadi pada saat penjajahan Belanda, orang Inggris menemukan sejarahnya. Selanjutnya adalah 1864, Antonin Friendly menemukan centrifuge, susu pertama untuk memisahkan krim dari susu. Jadi untuk keperluan peternakan ditemukanlah oleh Anthony Friendly tahun 1864. Jadi memisahkan krimnya dan airnya dalam susu. Jadi bagaimana sejarah ini berkembang terus, apa sih yang bisa dipisahkan. Selanjutnya adalah tahun 1879 namanya Gustav de Laval mendefinisikan pemisah centrifugal kontinu pertama. Gustav de Laval dia menemukan bahwa berapa menit, berapa jam. Tahun 1926, Theodor Sprengberg menerima hadiah Nobel untuk menemukan ultrasentrifuge. Jadi kenapa orang luar negeri itu banyak sekali menerima Nobel, karena hal-hal yang kecil walaupun sentrifuge dia bisa menemukan dengan baik. Spinco alat memproduksi ultrasentrifuge secara komersial pertama. Jadi 1940 PT-nya namanya Spinco menemukan ultrasentrifuge. Apa sih sentrifuge itu? Kalau dari bahasa Latin namanya centrum, yang berarti pusat atau fissure, yaitu berarti sentrifugus desain merupakan gaya sentrifugal yang berfungsi untuk memisahkan elemen dalam campuran. Jadi spread suatu elemen cairan larutan dalam satu yang berbeda berat jenis. Biasanya di manufacturing, di industri, di klinik dan sebagainya. Jadi memisahkan suatu larutan. Penggunaan strip secara klinik namanya microcentrifuge tube. Jadi memisahkan blue solution, jadi larutan biru untuk memisahkan larutan biru dari cairannya. Sederhananya, kalau kita bicara di kesehatan, apabila Anda bisa melihat apa sih dalam diri Anda, ada darah, terdiri apa saja di dalam darah, dan pemisahan bagaimana di dalam darah. Ini salah satu contoh bahwa sentrifuge sangat berguna sekali. Jadi pada saat kita bicara di dalam darah, di dalam darah ada plasma, ada red blood cell, ada white blood cell. Terdiri apa saja plasma? Ada terdiri garam, protein, globulin, suprasentin, dan sebagainya. Jadi umur 40 tahun harus waspada bahwa di dalam tubuh Anda darah itu bisa terlihat sangat mengerikan. Kenapa? Di sana ada kolesterol, ada gula darah, ada asam urat, dan sebagainya. Maka dari itu, dipisahkan oleh sentrifuge apa sih? Jadi ada 55% plasma, ada elemen dasar 45. Jadi ada sel tipenya yang di atas adalah plasma, terdiri dari air dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah elemen dasar sel 40% terdiri dari ada eritrosit, leukosit, ada limfosit dan sebagainya. Jadi sederhananya pemisahan sel darah ada plasma dan sel darah. Sel darah itu bisa ada sel red blood cell, white blood cell, eritrosit, leukosit dan sebagainya. Ada platelet, itu bisa pemisahan gitu. Itu secara klinik ya. Selanjutnya adalah
kegunaan centrifuge, cara menggunakan gaya centrifuge yang muncul sebagai objek berputar untuk misalkan benda endapan tadi sudah saya katakan untuk memisahkan antara plasma dan sel darah bisa menggunakan karena beda keketalan antara plasma dan sel darah. Di laboratorium biasanya digunakan untuk misalkan endapan biasanya ada darah di dalam tadi saya katakan tadi. Prinsip sentribus menggunakan hukum gaya Newton, jadi berputar. Jadi sebenarnya cara sederhana untuk memisahkan seseorang Anda ajak muter aja dengan gaya sentribus keliling GBK selama 100 kali muter GBK dan tidak diajak minum, diajak makan, pasti besoknya pisah. Jadi besoknya dia minta putus. Nah, itu cara memisahkan dengan gaya sentribus di mana ada massa tubuh, ada titik tengah, ada gaya sentrifugal dan sebagainya. Jadi gaya-gaya sentrifugal, rumus-rumus sentrifugal akan menjadi kekuatan untuk memisahkan suatu benda dengan gaya sentrifugal. Sebenarnya prinsip dasar itu ada perhitungannya, ada percepatan dalam kelipatan G namanya, percepatan dalam gratifikasi atau RCF. RCF itu bentuk kanonik nasional suatu tabung. Jadi ada RCF atau RVM. Jadi kalau ada namanya RCF, ada namanya RVM. Ada namanya RCF singkatan apa, RCF dan RPM. Nanti itu bonus dari saya kalau Anda tahu singkatan RCF dan RPM. Apa bedanya RCF dan RPM? Itu clue untuk bonus. Nah, prinsip kerjanya maka dari itu dari pola seperti itu ada beberapa tipe centrifuge. Ada tipe tabletop, floor mounting, microcentrifuge atau hematocrit, ada liquid granite centrifuge, ada zero water. Atau paling mudah adalah dibagi antara manual dan electrical. Electrical dikatakan lagi tabletop, floor mount dan sebagainya. Nah, lebih sekarang banyak sekali yang electrical, yang manual jarang. Bagaimana metode pemisahan? Dengan metode ada 3 cara memisahkan. Nah, suatu larutan ada diferensial, ada isopanik, ada lasional. Jadi sentrifuge itu ada namanya metode pemisahan diferensial, metode pemisahan isopanik, ada metode pemisahan lasional. Diferensial bagaimana cara memisahkan diferensial atau separate liquid from solid. Jadi memisahkan, kita lihat gambarnya. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna hitam. Pada saat kita putar dengan gaya sentrifugal dengan kecepatan tertentu dan dengan waktu tertentu akan jadi misah antara hijau ke bawah endapannya, putih selanjutnya dipisahkan kembali. Ada merah kita pisahkan kembali, ada biru di bawahnya. Terakhir adalah kita bisa melihat warna yang berbeda atau endapan yang berbeda yang terakhir. Ini namanya diferensiasi particle form solid. Jadi ada larutan, larutan dasarnya yang kita ingin cari. Itu metodenya different spread liquid form solid. Ada lagi isopanic suppression based upon particle density dengan densitas partikel, memisahkan dengan cara memisahkan densitasnya. Sebelum disentrifuge warna kotak, segitiga, buletan. Nah, kalau sudah disentrifuge warna yang berat jenisnya lebih rendah pasti akan di atas. Berat jenisnya lebih tinggi dia di tengah, yang menengah, yang bawah adalah di bawah yang tinggi. Ini adalah isopanik yang sekarang biasanya seperti ini, atau tergantung metode dan cara. Terakhir ada regional, spesies based of the particle, ukuran partikelnya. Dasarnya bukan densitas, dasarnya bukan diferensial, dasarnya adalah bagaimana partikelnya. Perhatikan, kita partikelnya kita rubah misalnya 1,1 gram mililiter, 1,2 akan berubah sesuai dengan partikel ukurannya. Ada yang besar, kecil, dan sebagainya.
Ada namanya regional. Jadi ada tiga metode pemeriksaan, ada diferensial, isopanik, dan regional. Tadi saya sudah jelaskan pada saat kita bicara pemakaian klinik. Kita bisa memisahkan darah. Bisa kita lihat yang di sini darah di dalam suatu ada pemeriksaan. Sederhananya adalah kita misalkan antara plasma dan sel darah. Kita bisa misalkan dari sel darah ini diferensial. Sel darah kita bisa ke sel-sel yang paling kecil, itu namanya metode diferensial. Nah, aplikasinya selanjutnya adalah ini tadi pada saat kita diferensial, kita bisa melihat nukleus dalam suatu darah. Ini salah satu contoh bahwa sendimeter kecepatan rendah 1000 kali selama 10 menit. 1000 kali bisa menghasilkan platelet inti dengan organel yang paling padat. Kita bisa lihat nuclear envelope di sini. Ada yang nukleus. Jadi dengan metode dengan metode diferensial kita bisa melihat yang paling padat organelnya. Selanjutnya ada sentrifugal kecepatan 10.000 kali gravitasi kali selama 30 menit. Hasilkan mitokondria. Nih, kita bisa melihat mitokondria dengan kecepatan 10 kali gravitasi kali 30 menit. Selanjutnya kita bisa lihat tadi 100.000 kali 30 menit. Kita bisa melihat Golgi apparatus. Jadi makin fragmen membran. Jadi ini salah satu pemeriksaan hasil pemeriksaan 10.000 kali 30 menit. Ini untuk penggantian. Selanjutnya adalah kecepatan 300.000 kali 3 jam. Kita bisa melihat ribosom. Jadi ribosom paling ukuran sirnya kecil sekali. Ini dengan cara metode tadi terakhir. Oke, ini klasifikasi sentrifuge bisa ultrasentrifuge dengan kecepatan 1.000.000 kali gratifikasi dengan batas atau volume spesies application. Jadi ada namanya ultra speed. Ada super speed. Super speed itu kecepatan 75 kali gratifikasi. Nah, dengan rank berapa liter, 6 liter kapasitas super speed. Kalau low speed itu 7 rpm kali gravitasi dengan rotor yang kecil. Itu saya jelaskan bahwa sentrifuge itu banyak fungsinya. Intinya adalah memisahkan separate atau memisahkan larutan tertentu dengan berbeda berat jenis atau dengan cara berbeda ukurannya, berbeda dengan cara banyak. Jadi tipe-tipenya banyak, ada yang manual, ada yang vertikal, ada yang tabletop, ada yang centrifuge dan sebagainya. Jadi ada metode pemisahan, ada diferensial, isopanik, regional. Oke, Mbak Ne, dari saya kita iklan berikut ini. Silakan stop share ya untuk masuk istirahat iklan. Baik, terima kasih banyak Pak Indra. Nanti kita lanjut lagi ya Pak untuk webinarnya. Baik, Bapak dan Ibu, akan ada sesi perkenalan produk dari tim produk PT Delta Prima Lab Scientific. Sebelumnya saya izin memberikan informasi, Bapak dan Ibu, sebagai apresiasi atas partisipasi aktif Anda, kami memiliki beberapa hadiah menarik. Yang pertama, 2 pemenang beruntung akan diundi di akhir sesi webinar setelah 10 pertemuan. Pemenang diharuskan mengunggah review webinar di feed Instagram dengan tag akun Instagram @deltascientific.id. Pastikan akun Instagram Anda tidak dalam mode private dan review harus mencerminkan pengalaman Anda selama webinar bersama Delta Scientific. Dan juga untuk 10 penanya terbaik hari ini, masing-masing akan mendapatkan 1 souvenir atau saldo GoPay sebesar Rp100.000. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita lanjut ke eh, pemaparan terkait produk kepada tim Delta Scientific. Ibu Nadia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Upit. Em, Sebentar saya coba share screen terlebih dahulu.
Oke. Eh, untuk hari ini kita membahas tentang sentrifuge. Untuk fun fact hari ini sudah dijelaskan terlebih dahulu nih oleh Pak Indra bahwa sentrifuge itu awalnya penggunaannya itu untuk memisahkan krim dari susu. Nah, sentrifuge ini kemudian berkembang digunakan dan akhirnya eh, digunakan untuk memisahkan banyak hal dan salah satunya sentrifuge ini digunakan di laboratorium hingga saat ini digunakan di laboratorium Bapak Ibu. Nah, dari sentrifuge sendiri kita bisa melihat bahwa inovasi di laboratorium itu seringkali terinspirasi dari hal-hal sederhana tapi fundamental di kehidupan kita sehari-hari. Nah, berangkat dari semangat inovasi yang sama nih, kita PT Delta Prima Lab Scientific hadir sebagai distributor bahan kimia dan alat laboratorium yang dapat menyediakan solusi lengkap bagi laboratorium Bapak Ibu mulai dari sterilisasi, pengolahan sampel, hingga pembuangan limbah. Nah, kami juga percaya laboratorium itu bukan cuma sekedar tempat bekerja, melainkan pusat dari inovasi, kualitas, kemajuan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan, efisiensi, dan kepastian mutu dalam setiap proses kerja di laboratorium Bapak Ibu. Nah, dengan pengalaman dan komitmen kami menyediakan solusi laboratorium berkualitas, eh, memberikan produk terbaik, eh, juga layanan yang memberikan nilai lebih kepada Bapak Ibu. Kami berjanji kami akan memberikan produk terbaik dan bersertifikasi, memberikan layanan teknis dan sales profesional, dan terakhir pengiriman cepat dan layanan responsif. Nah, ini ada brand-brand kami. Yang pertama ada CDH, Alphagen, High Media, Todi Laboratories, Microgen, Ohaus, Oxygen, Rocker, Seven Food Killers, Terrajin, Sitotes, Hirayama, Authentic, dan Scan. Nah, ini ada beberapa klien kami tersebar di berbagai jenis industri, mulai dari kosmetik, farmasi, pendidikan, pangan, dan lain sebagainya. Oke, ini ada core bisnis kami. Mungkin Bapak Ibu apabila membutuhkan mulai dari consumables, regen, proficiency testing, lab furniture, lab advisor atau konsultan, kemudian dari general lab equipment dan lab instrument bisa langsung menghubungi kami. Nah, ini ada beberapa produk unggulan kami. Yang pertama ada CDH. CDH, CDH merupakan merek dari bahan regen kimia. Operatornya bahan analitik serta bahan pendukung yang memiliki kualitas tinggi. CDH juga menyediakan berbagai jenis disinfektan berkualitas yang digunakan untuk sterilisasi laboratorium. Disinfektan ini dapat memastikan laboratorium Bapak Ibu itu tetap higienis, bebas dari kontaminasi mikroba. Nah, sedangkan mikrogen merupakan bahan-bahan media seperti nutrien agar, TSB, TSA, dan lain sebagainya. CDH dan mikrogen ini sudah memiliki sertifikat ISO dan berstandar GMP Bapak Ibu. Jadi sangat baik dan dapat digunakan di laboratorium Bapak Ibu. Selanjutnya ada consumable product. Tentu saja ya kita berhubungan dengan laboratorium itu membutuhkan consumable product. Di sini kami membawakan merek-merek seperti Sitotes, Biologix, Oxygen, dan Corning. Mulai dari plastikware, glassware, dan kebutuhan seperti plastik dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya karena kita membahas tentang laboratorium, kita juga membutuhkan indikator. Di sini kita juga ada terajin, jadi ada sterilisasi indikator, ada seperti BT20, BT23, dan tape. Di sini untuk mengetahui apakah sterilisator di tempat Bapak Ibu itu sudah sesuai dan dapat membunuh mikroorganisme sesuai dengan fungsinya. Ini kita bisa menggunakan BT20, BT23, dan lain sebagainya disesuaikan dengan sterilisator yang ada di tempat Bapak Ibu. Selain itu juga ada tape indikator di sini untuk memisahkan antara barang-barang yang sudah disterilisasi dan yang belum disterilisasi. Selanjutnya ada reference strain dari Todi Laboratories atau bakteri standar. Apabila Bapak Ibu membutuhkan bakteri standar,
yang membutuhkan bakteri sesuai dengan ATCC, NTC atau lain sebagainya, atau di laboratoris itu dapat memberikan bakterinya dan merupakan fase generasi pertama sehingga sangat ideal untuk Bapak Ibu memastikan validitas dan akurasi dalam pengujian laboratorium. Selanjutnya ini ada Ring Bio. Ring Bio itu menyediakan alat uji cepat atau rapid test untuk deteksi keamanan pangan dan kebersihan laboratorium. Nah, di sini contohnya ada microbial count plate, ATP swab, dan milk fraud test kit. Di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu apabila ingin mencari ATP swab. Di sini ATP swab dari Ring Bio itu termasuk yang sederhana dan penggunaannya mudah. Jadi bisa langsung digunakan di laboratorium Bapak Ibu. Ada juga microbial count plate di sini tersedia dari berbagai jenis rapid test, mungkin dari E. coli, Salmonella, Enterobacter, dan lain sebagainya. Mungkin dari Bapak Ibu mengenalnya seperti Petrifilm atau media-media cepat pakai. Selanjutnya ada MWE atau MWE atau medical wire dan equipment. Di sini untuk preservasi dan rapid test juga. Dari MWE ini menyediakan via bank atau bakteri preservasi juga untuk hygiene monitoring swab. Nah, selanjutnya nih yang menarik ada 8 scan. Jadi setelah apabila Bapak Ibu biasanya menggunakan ATP swab atau uh, swab konvensional, itu apabila menggunakan sistem titik random, sampling random di laboratorium Bapak Ibu, 8 scan ini dapat memberikan hasil secara langsung. Jadi Bapak Ibu dapat menggunakan 8 scan untuk menyinari barang-barang atau alat-alat di laboratorium Bapak Ibu untuk melihat dari hasil sinar tersebut itu terdapat warna-warna khusus seperti hijau, biru dan lain sebagainya. Itu dapat menunjukkan bahwa di permukaan tersebut itu terdapat kontaminan. Nah, ini disesuaikan dengan warna-warnanya. Jadi kalau untuk warna hijau itu dia menunjukkan adanya kontaminan, sedangkan warna biru itu menunjukkan adanya partikel. Nah, Bactiscan ini dapat digunakan untuk mendeteksi di permukaan. Selanjutnya ada talpa. Di sini ada merupakan termohygrometer yang berbasis data logger juga. Jadi Bapak Ibu apabila membutuhkan alat untuk termohygrometer, tapi membutuhkan juga untuk melihat secara real time. Talpa ini dapat dilihat secara real time di aplikasi diawan.io dan Authentic. Nah, talpa ini sudah TKDN, barang resmi dibuat di dalam negeri, sehingga Bapak Ibu dapat menggunakannya dan dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada OHAUS karena kita sudah membahas tentang sentrifuge. Nah, di sini kami juga menyediakan sentrifuge dari OHAUS. Juga dari OHAUS ini dia laboratory equipment, jadi ada timbangan analitik juga, ada starter pen pH juga. Nah, terakhir ini ada salah satu produk kami yang akan launching, namanya anemometer. Anemometer ini menggunakan sensor hot wire sensitif, jadi ideal untuk kecepatan udara rendah hingga tinggi. Nah, sama seperti Talpa tadi juga, anemometer ini dapat diakses melalui website dan aplikasi, dan dia menggunakan data logger juga, jadi bisa ringkas dan memudahkan dalam mencatat data. Nah, berikut ada informasi kontak kami dari perusahaan data Primalab Scientific. Mungkin itu saja presentasi produk dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Upit. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Nadia atas informasi produknya. Untuk Bapak dan Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan terkait produknya, silahkan menghubungi kami ya. Baik, kita lanjut ke materi lagi. Pak Indra, apakah sudah siap lagi? Siap, lanjutkan. Baik, silahkan Bapak. Ya, terima kasih Pak Ibu Upi. Kita langsung dari tadi aplikasi klinis. Jadi tadi pemisahannya ada metode pemisahan diferensial, isopanik, regional. Jadi kita masuk ke pemakaian klinik. Nah, klasifikasi. Jadi klasifikasi ada ultra speed. Nah, jadi kecepatan yang sangat tinggi. Jadi
1 juta RPM, ada super speed 7.000 RPM dan 7.000 RPM, tergantung pemakaiannya. Nah, SCF ya, bukan RPM, SCF. Ada lagi dengan menggunakan RPM. Jadi low speed centrifuge di bawah 12.000, high speed 35.000 dengan menggunakan pendingin refrigerated atau ultra high speed 125.000 RPM. Pasti menggunakan pendingin. Jadi pembelian Anda membeli centrifuge tergantung keperluan untuk apa memisahkannya. Jangan sampai membeli ultra high speed tapi kebutuhannya hanya low speed. Tadi kayaknya Auhos bisa menyediakan berbagai macam kecepatannya. Jadi tadi sudah saya baca ada pertanyaan, apa aja sih yang sering, ya, kenapa sih bisa pecah? Tadi kan ada pertanyaan dari lab di Kuningan bahwa bagaimana membersihkan pecahan kaca di bawah, gitu kan. Kenapa sih bisa pecah, itu dulu pertanyaannya. Jadi biasanya kuvetnya di dalam suatu sentrifuge itu posisinya tidak seimbang. Jadi posisinya kita misalnya ada 6, berarti hanya 5 yang terpasang, itu juga ada masalah. Jadi atau pemasangan yang salah, jadi pemasangan bebannya salah, jadi bisa pecah di dalamnya. Atau bahan habis pakainya salah, atau kelebihan beban. Jadi biasanya harus 3/4, bukan full ya, harus 3/4. Dan jangan pula sepertiga, ada masalah lagi. Jadi harus seimbang. Terakhir ada korosi. Jawaban yang tadi, masalah kenapa bisa pecah, tadi bebannya salah, kecepatan ngantuknya salah, pemasangan yang salah, lokasinya miring, dan sebagainya. Itu sentrifuge perletakannya. Yang kedua, pada saat setelah kejadian, misalnya pecah kupetnya, bagaimana cara pembersihan? Matikan sentrifugenya, baru kita buka lidnya. Kalau ada lidnya, saya sih menyarankan kalau beli sentrifuge harus ada lidnya. Ada yang saya lihat di puskesmas atau di lab itu yang tabletop PLC itu, keren banget itu, banyak di mana-mana, tapi no safety. Jadi yang saya sarankan adalah beli yang safety yang ada lidnya. Jadi setelah dibersihkan, dibuka lidnya, kita bersihkan dengan menggunakan kita pertama ada, kalau pecahan kaca adalah sarung tangan. Yang kedua kalau ada koas atau sama nih, bisa dengan koas dan sebagainya. Ini bagian-bagian alatnya, ada sederhananya suatu alat sentrifuge harus ada pengatur kecepatan motor. Yang kedua harus ada timernya. Yang ketiga harus ada motornya yang buat muter. Terakhir adalah buat safety lead. Nah, itu kalau sekarang sudah diwajibkan. Kenapa? Dari tahun 1990. Makanya itu kalau ada di lab Anda ada yang tidak menggunakan lead, itu hati-hati benar. Ada posisi rotationnya, ada posisi restnya. Selanjutnya adalah komponen yang lebih lengkap. Seperti ini, ada tombol on off, ada pendinginnya, ada vakumnya, ada dasarnya, ini ada pegangan dasarnya, ada penutupnya, ada ini biasanya yang ultra centrifuge atau high speed. Jadi dia getarannya harus ada dasarnya, ada casingnya, ada motor listrik. Yang komponen centrifuge yang sudah high speed. Ada yang lebih lengkap lagi, nih ada lebih lengkap lagi. Sebenarnya sama saja, tapi lebih lengkap. Jadi ada on off, aggregator, vacuum, base-nya, casing, dan sebagainya. Rotor, beberapa tipe rotor, the most common the fixed angel. Jadi beberapa tipe rotor akan fixed angel atau miring, biasanya 45 derajat. Oke. Selanjutnya adalah back. Nah, ini adalah fixed angel motor.
Jadi peletakannya biasanya seperti ini nih. Ini rotor tube-nya antara 20 dan 45 derajat. Ini. Jadi untuk apa? Undershipment subcellular particle ini. Tube particle dan biasanya menggunakan dibandingkan dengan swing bucket rotor. Selanjutnya ini swing bucket rotor yang 90 derajat. Jadi dipakai untuk isoponik jadi untuk pemisahan isopanik. Ada lagi yang seperti ini, vertical tube rotor. Ya biasanya dipakai untuk kayak untuk hipnosis juga. Jadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Yang ini biasanya untuk partikel partikel standar 45 derajat sampai 20 derajat. Selanjutnya ini konsep gaya sentuh saya katakan ini teori saja bahwa kenapa bisa memisahkan suatu larutan bahwa gerak vertikal, gerak sentrifugal pada saat kita berputar akan membedakan berat jenis dengan kecepatan tertentu. Dengan gaya Newton dan Sampel akan memisahkan suatu berat jenis tertentu. Hasilnya akan memisahkan berat jenis lebih besar, lebih di bawah, dan lebih kecil di atas. Pertama cara penggunaannya. Ini bahwa buka lead-nya, masukkan sampel dan harus seimbang. Kalau hanya satu jet, berikan air yang sejajar. Jangan lupa 3/4, jangan full atau jangan kecil. Hubungan stekel dengan pegangan PLN, atur kecepatan motor yang diinginkan, atur waktu dengan timer, tunggu selesai, dan keluarkan serum. Jangan paksakan diberhentikan dengan paksa. Jangan dan lokasinya harus datar dan sebagainya. Nah, ada tadi macam-macam rotor sudah. Perhatikan pada saat instalasi yang putar sentrifuge, lokasinya harus tahan getaran, ruangan bersih dan bebas debu, membutuhkan ruang kosong dan sisi pertukaran panas. Ada lemari-lemari untuk masuk-masuk dalam rotornya. Jadi perhatikan samuan listriknya, bebas debu, dan ini contoh dari merek-merek tertentu. Ada yang sini tabletop sini yang besar, ada yang kecil, ada yang menggunakan navigator. Nah, ini salah satu contoh merek Bacon Coulter. Seperti ini yang sentrifuge Bacon Coulter. Ini kalau harga kita lihat ini harganya, ini kalau saya tidak harga berapa dolar ini. Juga Amerika Laboratorium Centrifuge. Nah, kalau Anda bandingkan dengan di Indonesia, ini harga luar negeri. Saya tidak membicarakan harga di Indonesia. Ini harga luar negeri biar Anda bisa lihat sendiri harga luar negeri. Nah, cara bagaimana alat sentrifuge hasilnya dengan baik itu jalankan siklus atau putar seimbang dengan motor. Jadi putar dengan menggunakan cairan air saja sekali, kalau tidak ada goyangan, tidak bunyi berderi, tidak kecepatan tertentu. Selanjutnya adalah uji kecepatan menggunakan tachometer. Itu kalau Anda punya tachometer ya uji sekali uji untuk bahwa kecepatannya baik dan benar. Bagaimana pemeliharaannya? Pertama adalah bersihkan motor. Ini untuk teknisi sih. Nah, yang untuk yang user dah bersihkan casing. Nah, ini untuk teknisi lagi pastikan kekencangan motor. Nah, pastikan alarm. Nah, tadi pastikan tombol-tombol baik dan benar. Ini untuk user. Interlock lead untuk user. Pastikan pembacaan suhu kalau ada refrigeratornya. Untuk teknisi adalah gasket seal.
Periksa komutator, bantal inti untuk teknisi, selalu periksa rotor apakah keretakan rotor ini teknisi. Jadi untuk yang user, bersihkan casing, pastikan alarm berfungsi dengan baik, pastikan interlock berfungsi dengan baik, dan kalau untuk teknisi, lumasi bersihkan motor, ganti gasket, komutator, dan sebagainya. Ini ada untuk teknisi dan untuk user. Nah, apa sih yang terjadi? Pertama adalah catur daya mati. Ya, pastikan fuse-nya atau kabelnya putus. Itu kalau mati semua ya pasti kabelnya dan itu cek dulu. Nah, saklar penutup tutup tidak mau menyala. Lead-nya, pastikan lead-nya pengatur waktu biasanya di bypass itu rusak timernya. Rotornya goyang-goyang. Motor lemah, tidak seimbang, bengkok. Tadi karena kecepatan itu tidak bekerja dengan baik, berbunyi, tidak terbuka atau tertutup. Sebenarnya masalahnya adalah cukup tidak masalah karena hanya mengatur kecepatan motor. Ini contoh untuk teknisi, nanti saya lewatin saja. Nah, contoh getaran yang keras, rotor tidak seimbang, turbo shorting. Apabila terjadi getaran keras, rotornya tidak seimbang. Kenapa rotor tidak seimbang? Karena tadi pemasangan tidak seimbang. Tuh. Atau pemakaian melebihi waktunya. Kecepatan dipilih adalah rentang kecepatan kritis rotor. Biasanya kita pakai paling tinggi kecepatan terus. Waduh, rusak deh. Rotor tidak terpasang dengan baik. Terus kebocoran tabung. Kopot terpasang tidak kokoh. Tabung terisi penuh. Harusnya 34 biar lebih dari full. Rotor terpasang dengan baik. Kurangnya pelumasan penunjang. Oke. Cukup. Terima kasih. Saya ucapkan. Kalau ada pertanyaan kita share saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Indra atas pemaparan materinya. Untuk Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat atau di kolom Q&A. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Pak Indra. Atau boleh juga langsung open mic, boleh, silahkan. Silahkan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Ini yang dari Bu Eli Suryati. Oh iya, dari Ibu Eli Suryati, Labkesda, Kabupaten Kuningan. Ada nggak Bu Eli? Halo Bu Eli. Ada Pak. Oh ya, Ya, kenapa Bu Eli ini? Kenapa pecah Bu Eli? ya waktu COVID kan itu dipakai tuh Pak. Nah, dulu sudah kemarin teh waktu ada yang dari apa sales HPP DNA tuh. Bu, ini ada pecahan kaca di dalamnya. Sedangkan yang alatnya buat muternya itu nggak di apa namanya? Nggak bisa diambil tuh Pak. Biasanya kan suka bisa diambil ya, dibersihin di tuang gitu. Itu nggak bisa. Jadi masalahnya itu karena pecahnya karena kecepatannya terlalu tinggi atau karena jatuh bagaimana, Bu? Oh, kalau jatuh mah enggak sih. Masalahnya apa kalau pecahnya itu? Ya baru ketahuan kemarin ada yang apa sih mau ngebersihin alat-alat yang buat pemeriksaan HPV DNA. Baru ketahuan. Beda cara bahannya, beda cara bahannya yang dipakai beda. Jadi untuk prosedurnya Bu nih, kalau ada teknisi bongkar sebentar dibersihkan, tapi dengan menggunakan handscoon ya, dengan tangannya harus pakai sarung tangan ya, karena nanti kalau ada infeksi nosokomial itu masalah ke ibu kalau dia kena HIV atau apa. Jadi untuk pembersihan Sentibius menggunakan disinfektan. Yang kedua adalah pada saat kita mau membersihkan alat harus menggunakan masker, sarung tangan, APD ya. Karena pada saat kita bicara, kalau di klinik ya, di klinik saran saya harus menggunakan APD karena darah itu akan nempel ke ibu. Kalau di labkes kayaknya banyak yang klinik untuk pembersihannya ya. Tuh, tapi kalau saran saya sih bersihkan dengan itu desinfektan dulu dan sarung tangan dan masker itu Bu Eli. Ada kerusakan lain Bu Eli? Untuk sementara cuman itu aja sih Pak. Oke. Kemarin tuh juga yang ngebersihin juga Ada PLC nggak Bu? ya. Yang ada leadnya nggak? Yang nggak ada leadnya itu jangan dipakai Bu.
Oh, ya Ya, pokoknya nanti deh. ya kalau yang nggak ada lidnya, teh jangan dipakai karena dia akan kecepatannya sih rendah kalau di laboratorium. Kalau di puskesmas banyak sekali tuh yang PLC berapa gitu. PLC 10 kalau nggak salah. Kalau gasalnya memang ada, Pak. Ada yang tidak ada Ada, leadnya. Oh. ada. Ya, hati-hati aja Bu ya. Saya, Oke, Pak. yuk. Ada pertanyaan yang lain? Sehat selalu Bu Eli. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini Ada lagi pertanyaan lain? ada dari Ibu Fidiah Nanda nih Pak. Ya, Ibu Widya, silakan Bu Widya. Upit Halo izin Bu. ada ya Pak ya. Halo Widya. Halo Bu Widya. Mungkin tambahan untuk pemeliharaannya, perhatikan pembersihannya menggunakan disinfektan. Selanjutnya peletakannya harus rata di labnya dan dijauhkan dengan alat-alat instrumen kayak pH meter dan sebagainya, hematologi, spektrofotometer atau HPLC. Jadi peletakan alat sentrifuge itu biasakan jauh dari alat instrumen. Misalnya instrumen ada tadi hematologi, HPLC atau spektrofotometer. Itu. Baik. Nah, Bapak Upit izin bacakan pertanyaan dari Ibu Fidiah ya. Silakan saya. Tanya untuk servis atau pemeriksaan berkala idealnya berapa lama sekali? Begitu juga dengan kalibrasinya. Ya kalau menurut aturannya kalibrasinya itu adalah eh, setahun sekali. Tapi untuk kalau yang punya tachometer biasanya sebulan 2 kali. Jadi sebulan 2 kali itu mengukur kecepatan motornya menggunakan tachometer. Jadi kalau ada punya sentrifuge banyak harus beli tachometer alat pengukur putaran. Karena tachometer Anda bisa lihat kecepatan putarannya. Untuk pemeliharaannya after use. Jadi pemeliharaan itu after use setelah pemakaian itu dipelihara dibersihkan. Jadi pemeliharaan itu after use setelah pemakaian dibersihkan. Jangan ditinggalin gitu aja tuh barang. Yang kedua adalah setelah pemakaian dalam eh, dua minggu sekali dicek kecepatan motornya. Kecepatan motornya 2 minggu sekali. Nah, untuk tahunan itu bisa dilakukan melakukan kalibrasi dari eksternal. Untuk kalibrasi internal kan menggunakan tachometer tadi 2 minggu sekali. Atau sebulan sekali kalau yang jarang dipakai. Tuh. Kita untuk cek-cek yang lain misalnya yang sudah ada refrigeratornya, sudah ada pendinginnya dan sebagainya, cek-cek semua itu. Dan perhatikan menggunakan kupetnya tadi. Saya perhatikan kalau di lapangan itu penggunaan kupetnya itu ada yang kaca, ada yang kuas dan lain sebagainya. Bagusan mana sih? Bagusnya yang kuas daripada kaca, tapi hati-hati penggunaan kaca. Kenapa? Dia kalau kecepatan tentu ada masalah itu, Bu. Baik. Semoga terjawab ya Ibu Nanda untuk Ibu Jadi ini Fidiah. ada Bu Pera. Bu Pera ada Bu Pera. Pera Fania, Win. Ada, Pak. Nah, Bu Pera, ini untuk pelumasan notal menggunakan apa ya Pak? Sebaiknya diberi pelumas berapa lama sekali? Lalu jika sampel hanya cukup, jika ingin menyeimbangkan apakah tub yang lain sebaiknya diisi pelarut? Yang jawaban yang terakhir adalah bikin jangan pelarut Bu, menggunakan air juga nggak masalah. Aquades lah kalau ada Aquades Bu Vera ya. Itu jadi satu tub, satu lagi dipakai cairan air Aquades atau air biasa nggak masalah. Terus untuk pelumasan, kalau pelumasan itu menggunakan kalau biasa saya nih itu yang buat apa namanya oli, aduh lupa yang buat singer tahu nggak singer? Yang buat ini nih, Bu. Jadi oli pelumasan bukan oli singer yang buat Untuk mesin jahit, jahit Pak. ya mesin jahit ya itu. Jadi sederhananya pakai ori singer gitu, Bu. Yang singer ya bukan merek ya tapi
Makanya jangan pakai gemuk ya. Jadi pakai orisinger itu. Jangan tapi pakai minyak. Misalnya ada yang pakai minyak bimoli atau minyak kita jangan pakai minyak kita, minyak itu. Pelumasannya biasanya pakai singer yang lebih bagus itu singer. Itu untuk pembersihannya menggunakan disinfektan ya. Jadi jawabannya ada pertanyaan lain Bu Pera? Untuk yang bagian yang dibersihkan itu apa saja ya, Pak? Ya, pertama bodi ya. Bodinya casingnya dibersihkan. Setelah itu dalamannya kita buka lidnya kan. Nah, itu ada tempat kupet, rotornya itu kan. Nah, kita bersihkan menggunakan disinfektan. Tapi cara caranya menggunakan APD ya Bu ya. Pakai APD, pakai sarung tangan dan pakai masker. Jangan sok pede. Ntar masalah. Ini Ibu di lab klinik atau lab biasa? Saya di lab kimia, Pak, di Lab kimia. pendidikan. Ya. Mungkin karena ada masalah bahan kimia, takut ke tangannya kena bahan kimia, bahaya itu. Jadi kalau di lab klinik juga lebih hati-hati lagi karena kalau ada darahnya mengundang HIV, itu kena HIV nantinya karena connection darah masalah. Jadi pembersihan itu ya pakai ini ya kain majun atau kain majun. Halo, Kurang tahu ya, Pak, apa kain itu. majun itu yang kain yang putih, Oh iya. yang kain yang putih, kain majun yang biasa di Sandra, ya, kain majun itu yang biasa itu yang balik lagi tuh. di mana yang di toko bangunan beli kain majun ya itu biasanya itu kain majun itu biasanya. Pembersihan dengan kain majun atau dengan tapi jangan pakai air ya di ininya ya. Disiram gitu, ntar rusak motornya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain, Mbak Pera? Izin tanya lagi, Pak. Ya, Kan silakan itu silakan, di Mbak Pera. apa namanya di dalam sentrifusnya itu kan ada 6 wadah itu ya, Pak. Iya. Motornya atau apanya itu, Pak? Nah, Apanya? itu kalau 6 wadah buat tupnya Ya, itu, Pak. Nah, kalau salah satunya rusak, kemudian untuk menyeimbangkan terus saya isi 4 aja gitu boleh nggak, Pak? jadi rusaknya apa dulu, Bu? Rusaknya Pecah, dia. pecah. Nah, pecah kan itu tabung nih, tempat tabung. Iya, Nah, iya. tabungnya yang pecah atau tempatnya yang pecah? Tempatnya. Tempatnya yang pecah Ya. sebenarnya bahaya ntar kalau dipakai semua. Jadi kalau tabungnya yang pecah sih nggak ada masalah. Tapi kalau tempatnya yang pecah ganti. Hmm. Karena tempat tabung ini mah bukan tabungnya ya. Iya, tempatnya. Tempat tabungnya harus diganti tempat tabungnya. Kenapa? Itu tetapnya nggak seimbang. Karena dia 6 nih, 6 salah satunya nggak seimbang kecuali kupetnya ya. Kupetnya pecah kita ganti seimbang. Kalau tempatnya pecah harus diganti tempatnya. Atau hilangin satu lagi. Yang satu nih misalnya dia 6 nih. Nah, satu lagi hilangin sampai seimbang yang depannya. Jangan satu dipasang lagi, enggak. Jadi tempatnya seimbang adalah berhadapan. Berhadapan misalnya yang satu dengan dua. Nah, berhadapan. Satu yang pecah, duanya dihilangin, dua-duanya dihilangin. Yang kalau tidak ada pembelian yang satu dihilangin tempatnya atau dipecahin. Tuh. Ya, ya Mbak. Ya, baik, Pak. Ya, Terima kasih. jangan dipaksakan, Mbak. Jangan dipaksa itu Oh, iya. nggak seimbang juga ntar. Ya, makasih Mbak Pera. Sehat selalu ya Ya, Mbak Pera. terima kasih, Pak. Oke, Liknatul Putri. Halo Liknatul Putri. Liknatul Putri. Nggih, Bapak. Halo. Ya, sehat Bu Liknat. Dari mana Bu Liknatul? Dari UM, Bapak. Universitas Negeri Muhammadiyah. Malang. Hah? Dari Universitas Negeri Malang, Bapak. Oh, Malang, dekat OMM. Jadi Nggih. berapa lama sebenarnya digunakan agar tidak di-overheating? Jadi tergantung spesifikasinya. Ibu punya spesifikasinya gimana? Pertama adalah spesifikasinya yang ultra speed atau high speed atau yang biasa yang di bawah itu. Jadi dia jangan paksakan pemakaian itu tidak sesuai dengan spesifikasinya, pasti overheat. Yang kedua adalah lifetime-nya. Lifetime-nya itu dia itu biasanya kalau sudah 5 tahun atau 6 tahun masalah. Jadi 5 tahun pemakaian ibu ini 5 tahun pemakaian walaupun dia sesuai dengan spesifikasi,
motor rotornya dan statornya ada masalah. Karena kalau ini akan jadi masalah sama seperti motoris, karena electrical vehicle. Karena electrical vehicle nih, motor listrik, mobil listrik sama prinsipnya dengan centrifuge, dia muterin motor. Konsepnya sama. Pada saat dia 5 tahun ada masalah di dinamonya. Sama dengan kipas angin, kipas rumah, itu sama Bu, konsepnya sama persis. Nah, bagaimana tidak overheat? Gunakan sesuai dengan spesifikasinya. Gunakan beratnya sesuai dengan spesifikasinya, itu Bu. Jadi, misalnya 30 menit. Nah, 30 menit, misalnya Ibu punya 6 bahan. 30 menit pertama, besok 30, setelah itu dijeda Bu, dijeda kira-kira 10 menit dulu baru pakai lagi, di 10 menit dan jeda. Jangan habis pakai lagi, pasti panas. Ya, Ibu. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya, Bapak. Ya, Bu, kalau ada masalah itu Bu ya, beli yang baru Bu kalau rusak. Insya Allah, Bapak. Ya, selanjutnya adalah Musidin, Bapak Musidin. Halo, Bapak Musidin, Brin. Halo, Bapak Musidin. Lagi makan. Ada lagi Mbak Upin? Mungkin yang Pak Musidin ini Upik izin bacain aja ya Pak ya. Ya, Sentrifuge tidak dingin itu disebabkan karena apa ya Pak ya? tidak dingin pasti panas ya. Hmm. Jadi tidak dingin, dia pasti panas atau dingin tidak panas. Jadi pertama adalah kecepatannya tinggi. Jadi kalau motor dinamo starter itu dengan kecepatan tinggi, dinamonya pasti cepat panas. Maka itu kalau kita punya mesin cuci, kecepatannya tinggi pasti panas. Walaupun pakai air, ada airnya, dinamonya panas karena kecepatannya tinggi. Yang kedua, dengan itu maka ditemukannya ada lubricatornya, ada pendinginnya. Nah, kalau kita supaya tidak dingin, nah, bagaimana? Nah, tidak dingin berarti cepat panas. Berarti tadi sama pertanyaannya sama dari UNM. Penggunaan sesuai dengan spesifikasinya. Terus kecepatannya jangan tinggi-tinggi. Nah, jadi tidak bisa pisah Pak. Ya, itu beli baru kalau ini atau ganti di gulung dinamonya. Tukang gulung murah sekarang 400.000, 500.000. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Indra. Untuk Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ini ada dari Ibu Suryani Indah. Kapan kita menggunakan brick pada alat sentrifuge fokusan Japan? Oke, Bu Suryani, ada Bu Suryani Indah. Ya, ada Suryani Pak. ya. Ini mereknya Bu ya? Iya, mereknya Kokusan Japan. Bukan kukusan, ada di Jakarta kukusan. Anget-anget, Pak, kalau Iya. kukusan. Jadi gini Pak, jadi kalau UNM. merek saya nggak ini ya nggak melihat merek ya Bu ya. Jadi gini, Iya, pada fungsi brake untuk apa sih? untuk memberhentikan ngoten. Nah, memberhentikan tapi tidak dengan berhenti langsung. Jadi ada namanya brake. Kalau dari teknik nih, bicara teknik, brake itu dikasih positif negatif dibalik, itu brake-nya. Bukan rem ini Bu ya, kayak rem cakram enggak Bu. Brake itu dia mengasih positif negatif, bukan rem cakram kayak motor, kayak Ya, mobil ya. enggak. Dia diberikan positif negatif terbalik. Nah, kapan kita gunakan brake-nya? Apabila ada masalah pertama. Misalnya ada bunyi guru atau pecah ininya, kita break. Jangan dimatiin langsung, di break dulu baru dimatiin. Fungsi break dulu. Jadi misalnya Ibu ngantor 30 menit, pada saat setengah menit nih 15 menit ada bunyi. Gede. Nah, kita break supaya tidak kita matiin, kita berhenti mendadak, masalah nantinya. Tuh, jangan sampai berhenti mendadak, ada pecah juga nantinya. Di break jadi berhenti pelan-pelan. Pada saat itu lagi misalnya listrik tiba-tiba mati.
Itu brake kita pesan. Karena dia muter terus nih. Kan dia masih tetap muter. Kalau listrik mati tetap muter. Nah, kita brake. Apabila tadi kita salah larutan, salah apa kita brake. Atau ada masalah di motornya, bunyi tadi, bentar motornya, masalah di yang lain, ada kecelakaan, ada kebakaran dan sebagainya, ada admin event dan lain sebagainya. Jadi tombol brake itu fungsinya untuk mengamankan supaya berhentinya nggak dadakan. Hmm. Ibu kalau putus Ya. dadakan masalah kan? Iya. Mm-mm. Mesti kasih tahu dulu. Nah, itu fungsinya brake itu dulu. Fungsinya brake adalah memberhentikan supaya tidak dadakan. Kalau kita nih panas-panas lari cepat, tiba-tiba berhenti, masalah. Jantung kita jadi masalah. Itu sama, sentipis pada saat tiba-tiba berhenti pasti ada masalah. Nanti akan rusak. Muncrat larutannya atau gimana, banyak masalah. Tuh. Oke, Bu Suryani. Ada lagi Bu Suryani. Ini kalau merek, saya nggak ini ya. Iya, iya. Merek kokusan atau merek ini. Ada namanya Changhong. Kami tapi bohong. Nggak, Pak. Ya, Pak, Bu. terus bertanya lagi. Ada Tadi apa, Bu? kan bertanya lagi, Pak. Ya, Tadi kan silakan, ada Bu. yang menanyakan untuk yang pecahan kaca tadi ya. Hmm. Nah, itu kalau seumpama untuk laporan sendiri, kalau seumpama bersihkan sendiri, ngoten apa cukup luarnya saja? Kalau seumpama masuk sampai ke dalam gitu, apa bisa dibongkar nggih? Ya, kalau Anda sebagai user tapi jiwanya teknisi nggak ada masalah, Bu. Jiwa, Bu, ya. Jiwanya teknisi main bongkar aja nggak ada masalah kalau jiwanya Nanti nggak bisa teknisi. kembalikan, Pak. Iya, Nah, kalau itu yang kalau bahaya. saya bisa bongkar tapi jiwanya user. Iya. Jadi serahkan sebagai teknisinya, Bu. Oke. Ya, silakan bongkar untuk bongkar. Tapi untuk membersihkan rotor stator, Ibu bersihkan kan stator kan rotornya kan ada tuh yang dibersihkan rotornya. Tapi kalau tidak masuk indep di bawah posisinya dan sebagainya, Ibu harus ke teknisi bongkar soalnya bongkar casing. Karena kalau yang rada berat yang lebrigator karena gede besar dan sebagainya. Jadi kalau Oh. Ibu bersihinnya cuma permukaannya surface-nya saja. Tuh. Ya, Jadi baik, kaca Pak. jangan lupa jangan kaca itu Bu ya menggunakan handscoon ya Bu ya Handphone. atau Mm-mm. jangan jangan metal jangan. Mm-mm. Hati-hati Bu. Iya, iya, ya. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Ini dari Bu Leli. Bu Leli Kohjayanti. Ini Bu Leli. Ya Pak, Ini apa gimana kabar Bu Leli? Bapak? Masalahnya apa Bu Leli? Mesin sampel? Iya Pak, ingin menanyakan apakah kita perlu membedakan ya Pak ya penggunaan centrifuge itu untuk sampel-sampel tertentu. Sebagai contoh di laboratorium kami itu ada sampel-sampel yang ya mungkin untuk kegiatan biologi molekuler sampai ada yang juga untuk produksi bahan baku obat dengan perbedaan densitasnya yang cukup tinggi gitu Pak. Apakah ada pengaruhnya dari centrifuge Pak? Sehingga kita perlu Pertama membedakan gitu. ada Hattenuge assessment Bu. Jadi untuk melihat alat itu baik dan benar adalah Ibu pada saat pembelian nanti misalnya beli sama Delta nih Bu ya. Tanya bisa pakai A, B, C, D itu dulu tuh. Ibu nih saya mau pakai A molekular, bisa pakai bahan baku obat, bisa pakai ini enggak? Tanya tuh ke vendornya. Itu dulu Bu, karena misalnya kecepatannya oke. Terus kecepatan sudah masuk misalnya biologi molekuler kecepatannya 100.000 RPM. Ada masuk 100.000 RPM. Terus bahan baku obat bisa pakai 100.000 RPM. Tapi bisa jadi ada kekhususan nanti. Misalnya waktunya lebih panjang. Kalau di merek tertentu biasanya waktunya bisa 1 jam hanya 30 menit. Bisa nggak ditambah-tambah gitu. Jadi pertama itu untuk pembelian hard engagement menilai bahwa alat ini tanya sama vendor bisa dipakai A, B, C, D. Kalau sudah terpaksa ada nih Bu ya. Ini udah ibaratnya Ibu udah ada nih merek tertentu. Lihat spesifikasinya, kecepatannya, dan bahannya bisa pakai apa tadi. Kalau ada yang buat laboratorium, ada buat manufacturing, khusus laboratorium juga bisa. Jadi jangan dipaksa untuk pakai yang sebelah. Jadi dia kekhususan sendiri, misalnya ke kebesarannya kupet, ada yang pakai kupet yang kecil, ada yang kupet yang besar. Itu tanya dulu itu Bu, kupetnya, masalah kupet besar dan berapa mili. Karena metodenya ada diferensiasi, hipotonik dan sebagainya. Ada metode pemisahannya dan metode pemisahannya yang saya bilang tadi. Jadi pertama adalah
besar kupetnya, ada yang menggunakan kecil dan besar. Kalau sama besarnya, pemisahannya sama ya, silakan-silakan aja sih kata saya mah. Silakan saja dipakai saja Bu Leli. Tuh, karena densitasnya dan masa nggak masalah sih Bu kalau tadi, tapi kupetnya, kalau kupetnya besar dan yang pakai kecil ya masalah nantinya. Bu, Baik, ada terima lagi Bu? kasih banyak, Yo, Bapak. halo. Baik, Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan kembali. Ini ada dari Ibu Nur Amalia Solihat. Apa ada cara untuk mengetahui kecepatan putaran sentrifuge ketika pengaturan kecepatan dan displaynya rusak? Bapak mohon maaf, suaranya belum terdengar. Bu, Bu Nur Amelia, ada Nur Amelia Solehat. Ini orangnya soleh nih. Amin. Bu Amelia, Ya Pak. ya ini Ibu nih, pertama adalah perhatikan pada saat sudah terkalibrasi atau tidak. Alatnya. Halo? Halo Bu, Ya Pak. alatnya sudah Ya Pak. terkalibrasi belum nih Bu? Iya nih. Kalau sudah terkalibrasi ya, Belum Pak. ini Ibu nih kalau kecepatannya putarnya tidak kelihatan di settingannya, terus displaynya rusak, sebenarnya ini udah rusak berat Bu. Tapi alatnya tetap muter kan? Iya Pak mutar. Nah, kalau ini sih diservis dulu Bu, Bu. Jadi pengatur kecepatannya diservis, jadi ganti. Oh. Kenapa? Karena kita tidak tahu kalau menggunakan tachometer itu bisa diukur Bu, tapi ya hanya pengukur aja. Gitu. Tapi kalau yang bagusnya ada diganti. Untuk melihat bahwa dia kecepatannya berapa menggunakan tachometer. Taksometer. Dia alat pengukur kecepatan. Berapa harganya? 500.000 atau 1 juta itu harga tachometer. Tapi Ibu kalau dikalibrasi tidak lolos ini Bu. Ya, ya, Pak. Halo? Ya Ya, kalau Pak. dikalibrasi tidak lolos. Oh iya Pak, baik Pak. Ya Mendingan ada pertanyaan lain Bu. Ini Ibu hebat ini Bu. Ibu Ya, Pak. dipakai nggak alatnya? Dipakai Pak. Oh hebat Ibu nih sakti Bu, bisa ketahui kecepatannya. Ya kan? Sakti nih Bu. Pilihnya bagus. Jadi Ibu ganti aja nih Bu, untuk servis cukup mahal nih Bu. Servis kecepatan dan displaynya nih Bu, cukup mahal harganya nih Bu. Apalagi merek tertentu. Ya, Ya Bu. Halo? ya, Pak. Ya Ya, gitu ya halo. Bu. Kalau ada tachometer, pakai tachometer Bu. Ya, baik Pak. Ya, tapi kalau beli tachometer mendingan beli alat baru. Ya kan? Ini harganya Ya, ya. sama dengan harga baru nih Bu. Kalau diganti. Servis Om. Ya. Ya, Ada pertanyaan lain Bu? baik, Pak. Kalau korosi di sendiri itu bisa di ini apa? Kan Bisa itu Bu, dibersihkan Bu, atau dibersihkan menggunakan WD-40. WD-40. Iya. Atau kalau yang elektronik menggunakan elektronik, tapi kalau WD-40 juga oke lah. Oh iya. Baik Pak. Oke, silakan Bu. Terima kasih Pak. Yuk. Silakan Pak Agus. Agus Suryono. Halo? Halo Pak Agus. Ya, halo Pak, halo, halo. Ya ini Bu, ini rekomendasi dari saya pesan volumenya itu 3/4 Pak.
3/4 ya dari total volume yang dipakai. Ya enggak, yang dipakai biasanya volumenya Bapaknya isi volumenya tabungnya adalah eh, 200 ml. Nah, misalnya, jadi ya Bapak pakai kira-kira 3/4 dari 200 adalah 150-an. Kira-kira 150. gitu, Pak. Oh, oke, oke. Baik. Tiga per Terima empat kasih, ya, Pak. Pak. Jangan setengahnya atau jangan 1/3. Dan jangan full. Baik, Pak. Oh, iya, ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan, Pak Agus? Cukup. Oh, silakan, Pak Agus. Yuk. Halo, Bu. Halo, apa masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Silahkan, masih ada waktu apabila masih ada yang ingin bertanya. Iya, untuk Bapak dan Ibu, untuk link absensinya sudah kami cantumkan di kolom chat. Jadi jangan lupa absen ya, Bapak Ibu, agar nanti sertifikatnya bisa kami kirim. Baik, Bapak dan Ibu, apabila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk sesi webinar hari ini kita cukup sampai di sini ya, Bapak dan Ibu. Oke. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon Bapak dan Ibu untuk open cam sebentar. Mari Ibu untuk open cam. Silahkan untuk link absennya. Coba Ibu Nadia bisa dibantu untuk link absensinya. Kirim ulang. Silakan Bapak Ibu untuk di open cam. Karena sekarang kita sudah memasuki sesi foto. Sepertinya jika saya lihat ini sampai slide 2. Oke, silakan Bapak Ibu untuk memberikan pose terbaiknya untuk kami foto. Sudah siap? Siap ya? 1, 2, 3. Iya. Untuk selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Sudah cukup Ibu Pit. Saya kembalikan ke Ibu Pit. Baik, terima kasih banyak. Baik, Ya, Bapak izin dan deh ya. Ibu. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, untuk sesi webinarnya sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Indra Gunawan STMSI yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu peserta yang sudah mengikuti webinar hingga akhir. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pit. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ini sebelah atas yang bisa dilihat dengan tanda stiker, kemudian ini yang bawah. Nah, teman-teman bisa memasangnya seperti ini. Untuk yang bawah bisa diketemukan dengan per yang ada pada alat. Jadi seperti ini. Nah, bisa langsung ditekan aja dan dimasukkan.